Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sahabat muslim, tidak terasa perjalanan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini akan berakhir. Di penghujung bulan Ramadan, kita semoga diberikan oleh Allah segala keterbatasan ilmu kita dan juga keterbatasan fisik kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita kenal di Indonesia Idul Fitri dijadikan momen untuk berkumpul kembali bersama keluarga, baik itu keluarga jauh ataupun keluarga dekat. Dan tentu banyak sekali kegiatan di hari raya Idul Fitri. Bahkan banyak yang melaksanakan kegiatan-kegiatan menyambut datangnya 1 Syawal, dan itu semua dalam keadaan bahagia. Bahkan tradisi masyarakat Indonesia di hari pertama Idul Fitri banyak makanan, dari mulai makanan berat dan juga banyak minuman, bahkan saling meminta maaf di hari raya, berziarah kubur pada hari Idul Fitri dengan rasa bersukaria sambil tertawa-tawa. Ini merupakan sebuah pemandangan yang amat kontras. Masih banyak lagi tradisi lokal yang menandai adanya Idul Fitri. Namun perlu diketahui, satu ketika salah seorang tabi'in, Wahib Ibnul Wardi rahimakumullah, melihat sekelompok orang yang tertawa secara berlebihan pada hari raya Idul Fitri. Lalu berkatalah beliau, jika mereka termasuk orang-orang yang diterima puasanya, maka bukanlah demikian sikap hamba Allah yang bersyukur. Namun jika mereka termasuk orang-orang yang tidak diterima puasanya, maka bukan demikian pula sikap hamba Allah yang takut kepadanya. Di beberapa daerah di Indonesia, hari raya Idul Fitri dikenal nama lain. Misalkan di daerah Aceh dikenal dengan Uro Raya Puasa Roja Id, atau di Jakarta kita kenal dengan Lebaran. Maka hari raya Idul Fitri untuk pertama kalinya itu dirayakan umat Islam selepas perang Badar yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan di tahun kedua Hijriah. Dalam pertemuan itu umat Islam meraih kemenangan. Bahkan diriwayatkan Nabiullah SAW dan para sahabat menunaikan sholat id yang pertama kali dalam kondisi yang kurang baik. Rasulullah penuh dengan luka-luka, bahkan masih belum pulih akibat perang Badar. Bahkan Rasulullah SAW dalam kondisi letih, beliau dalam saat khutbahnya, beliau menyandarkan dirinya ke Bilal bin Rabah dan menyampaikan khutbah id pada saat itu. Maka menyambut hari kemenangan harus dengan hal-hal positif memang sangat dianjurkan. Hal ini terbukti bagaimana antusiasnya Rasulullah SAW dalam menyambut Idul Fitri. Namun tentu saja beliau tidak meninggalkan syariat Islam atau berlebih-lebihan atas segala sesuatu. Dalam suasana id, para sahabat saling bertemu dengan mengucapkan semoga Allah menerima ibadah kita semua. Dan hari raya Idul Fitri sangat erat dengan riwayat singkat dari sahabat Anas bin Malik. Beliau mengatakan bahwa orang-orang jahiliyah punya 2 hari raya, punya 2 hari dalam setiap tahun di mana mereka bermain-main untuk merayakannya. Dan ketika Rasulullah SAW tiba hijrah di Madinah, beliau bersabda, dahulu kalian punya 2 hari untuk merayakan, lalu Allah menggantinya bagi kalian yang lebih baik, yaitu hari raya Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka di momen kebahagiaan ini, hari raya bukanlah untuk orang yang mengenakan pakaian baru, namun hari raya adalah untuk orang yang ketaatannya bertambah.
Hari raya bukan untuk orang yang berhias dengan pakaian dan kendaraan, akan tetapi hari raya adalah untuk orang yang diampuni dosa-dosanya. Mari kita memohon keistiqomahan di atas ketaatan kepada Allah sampai meninggal dunia dan memohon perlindungan kepadanya dari berbolak-baliknya hati. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan semoga Allah menerima segala tobat kita. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.